Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Zahid Rek. Ya teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua, terkhusus buat adik-adik yang memenuhi syarat dan berminat untuk menjadi seorang prajurit Bayangkara. Jadi dalam hal ini untuk menjadi seorang Bintara Polri tahun anggaran 2021. Teman-temanku semua, pada tanggal 18 Maret 2021 kemarin, Bapak Kapolri telah mengeluarkan atau telah menerbitkan pengumuman tentang penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2021. Jadi isinya begini, bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi Polri melalui penambahan kekuatan personil Polri, perlu diselenggarakan penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau berbagi informasi kepada adik-adik ya, adik-adik yang berminat untuk menjadi Bintara Polri. Nah, di sini yang pertama, rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Bintara Polri untuk menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi 2 atau Bribda melalui pendidikan pembentukan Bintara Polri. Jadi pendidikan pembentukan Bintara Polri dilaksanakan untuk menjadi Bintara Polri yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar kepolisian, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji sebagai pelaksana tugas Polri. Nah, untuk jumlah peserta didik itu sendiri di seluruh Indonesia, jadi kuotanya itu 10.650 orang, di mana terdiri dari Bintara Polisi Tugas Umum atau PTU dan Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus. Nah, untuk pembukaan pendidikan itu dimulai pada tanggal 26 Juli 2021. Sementara lama pendidikan selama 5 bulan dan rencana penutupan pendidikan pada tanggal 22 Desember tahun 2021. Nah, untuk tempat pendidikannya sendiri itu berada di SPN Polda masing-masing untuk Bintara Polisi Tugas Umum dan Bakomsus. Sedangkan untuk polisi wanita pendidikannya tetap berada di Sepolwan. Jadi pendaftaran dan seleksi ini diselenggarakan oleh seluruh Polres dan Polda yang ada di wilayah masing-masing. Adapun ketentuan penerimaan terpadu Bintara Polri tahun anggaran 2021 ini yaitu yang pertama, para calon harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak boleh memberikan keterangan palsu ataupun tidak benar. Terus yang kedua, penerimaan Bintara Polri ini menerapkan prinsip betah. Nah, di mana betah sendiri ini yaitu bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, dan tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi adik-adikku sekalian yang ingin mendaftar atau yang ingin menjadi seorang Bintara Polri, jangan percaya calo. Oke, sekali lagi, jangan percaya calo, percaya pada diri sendiri. Terus yang ketiga, sebelum diangkat sebagai anggota Polri, siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus itu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Terus yang keempat, Bintara Polri bersumber dari ijazah diploma 3 atau D3 diberikan masa dinas surut 1 tahun. Dan ijazah sarjana strata 1 atau diploma 4 atau D4 diberikan masa dinas surut 2 tahun. Jadi maksudnya di sini bagi adik-adik yang mendaftar dengan menggunakan ijazah D3 itu setelah dilantik nanti telah diberikan masa dinas surut 1 tahun. Artinya
akan lebih cepat naik pangkat 1 tahun dibandingkan dengan yang menggunakan ijazah SMA. Begitupun dengan yang menggunakan ijazah sarjana strata 1 atau S1 maupun diploma 4 itu diberikan masa dinas surut 2 tahun. Artinya di sini adik-adik yang menggunakan ijazah strata 1 atau diploma 4 itu setelah dilantik nanti menjadi seorang bintara Polri, untuk naik pangkat ke setingkat lebih tinggi akan lebih cepat 2 tahun dibandingkan dengan yang menggunakan ijazah D3 maupun ijazah SMA. Kita lanjut untuk persyaratan umum. Yang pertama, dia warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia mau dia pria atau wanita. Terus yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, pendidikan paling rendah SMU sederajat. Terus yang kelima, berumur paling rendah 18 tahun saat dilantik menjadi anggota Polri. Selanjutnya tentunya sehat jasmani dan rohani. Terus tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan. Nah, di sini harus dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian dari Polres setempat. Terus yang terakhir, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Nah, teman-teman semua, adapun untuk persyaratan khusus, yaitu yang pertama, pria atau wanita, dia bukan anggota maupun mantan Polri atau TNI dan PNS atau pernah mengikuti pendidikan Polri maupun TNI. Nah, bagi lulusan SMA sederajat, ini bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 dengan nilai rata-rata ujian nasional minimal 60,00. Terus bagi lulusan tahun 2020 menggunakan nilai rata-rata raport dengan akumulasi minimal 65,00. Terus untuk tahun 2021 itu akan ditentukan kemudian. Nah, bagi adik-adik yang lulusan D3 itu harus dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Dan untuk lulusan S1 dengan IPK minimal 2,75 dan terakreditasi. Bagi adik-adik yang masih duduk di kelas 12 lulusan tahun 2021 ini, itu dapat melampirkan nilai rata-rata raport semester 1 minimal 70,00 dan setelah lulus nanti melampirkan ijazah dengan akhir sesuai pada poin yang saya sebut tadi. Terus bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan pengesahan dari Dikdasmen Kemendikbud Republik Indonesia. Selanjutnya, ketentuan tentang ujian nasional perbaikan. Yang pertama yaitu bagi lulusan tahun 2016 sampai dengan 2019 yang mengikuti ujian nasional perbaikan dapat mengikuti seleksi penerimaan terpadu Bintara Polri tahun 2021 dengan ketentuan nilai rata-rata memenuhi persyaratan. Terus yang kedua, calon peserta yang mengulang di kelas 12 baik di sekolah yang sama atau di sekolah yang berbeda tidak dapat mengikuti seleksi penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2021. Nah, di sini adik-adik semua, untuk usia calon Bintara Polri tahun anggaran 2021, yang pertama untuk lulusan SMA sederajat usia minimal 17 tahun 7 bulan dan maksimal 21 tahun. Untuk lulusan D3 usia maksimal 22 tahun. Lulusan D4
atau S1 itu usia maksimal 24 tahun. Nah, selanjutnya belum pernah menikah secara hukum positif, agama, adat, belum pernah hamil, melahirkan, belum memiliki anak biologis, dalam hal ini anak kandung, dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri. Selanjutnya tidak bertato dan tidak bertindik atau anggota badan lainnya kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat. Selanjutnya dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh panitia pusat atau panitia daerah. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Membuat surat pernyataan bermaterai, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua atau wali. Selanjutnya membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan, dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses seleksi penerimaan terpadu yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua wali. Berikut poin N, membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa calon peserta tidak masuk sebagaimana diatur pada angka 4 huruf J dan K yang saya sebutkan tadi. Poin huruf O, berdomisili minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar secara sah, baik administrasi maupun fakta terhitung dari pembukaan pendidikan dengan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal, serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Kecuali calon peserta Bintara kompetensi khusus tidak berlaku ketentuan domisili apabila terbukti melakukan duplikasi atau pemalsuan rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Bagi adik-adik atau calon peserta yang berusaha menggunakan sponsor atau koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon, surat, atau dalam bentuk apapun kepada panitia yang berwenang melalui orang tua, wali, atau keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi. Selanjutnya, bagi calon Bintara yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan. Nah, poin R, bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai karyawan, itu yang pertama harus mendapat persetujuan atau rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan. Terus yang kedua, bersedia diberhentikan dari status pegawai atau karyawan bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri. Yang terakhir, pendaftaran calon peserta dilaksanakan di tiap-tiap Polres atau Supanda sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Oke, teman-teman, adik-adik semua. Jadi untuk persyaratan lainnya yaitu mengenai Bintara Polisi Tugas Umum. Jadi tinggi badan minimal itu dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. Jadi untuk Bintara Polisi Tugas Umum, pria 165 cm dan wanita 160 cm. Terus untuk Bintara Kompetensi Khusus Teknologi Informasi atau TI, itu harus berijazah SMK jurusan A, Teknik Komputer Jaringan, terus Multimedia, Teknik Komputer dan Informatika, Telekomunikasi,
rekayasa piranti lunak, teknik elektro, dan untuk tinggi badan minimal yaitu 163 cm. Nah, untuk bintara kompetensi khusus perawat, dia harus berijazah D3 perawat, mempunyai surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Dan untuk tinggi badan minimal di bintara kompetensi khusus perawat ini yaitu untuk pria 163 cm dan untuk wanita 160 cm. Terus untuk bintara kompetensi khusus bidan harus berijazah D3 bidan, mempunyai surat tanda registrasi atau STR yang masih berlaku dengan IPK minimal 2,75 dan prodi terakreditasi. Dan untuk tinggi badan minimal bagi bintara kompetensi khusus bidan untuk wanita 160 cm. Dan untuk bintara kompetensi khusus pramugari berijazah SMA, SMK, MA dan memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan keterampilan pramugari. Terus D1, D3, S1 dan memiliki sertifikat lembaga pendidikan dan keterampilan pramugari. Nah, untuk tinggi badan minimal bintara kompetensi khusus pramugari dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku yaitu untuk wanita 165 cm. Oke, teman-teman semua, itulah tadi beberapa informasi mengenai persyaratan untuk penerimaan Bintara Polri tahun anggaran 2021. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk menjadi seorang Bintara Polri di tahun 2021, mulai dari sekarang siapkan diri Anda. Yang pertama itu siapkan niat dari dalam diri teman-teman, bahwa niat karena Allah saya akan menjadi seorang Bintara Polri. Terus yang kedua, minta dan mohon doa restu dari kedua orang tua adik-adik sekalian. Karena tanpa doa restu dari kedua orang tua kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan itu tidak akan tercapai. Nah, yang ketiga, belajar, berusaha, berlatih sekuat tenaga, percaya pada diri Anda sendiri. Dan yang keempat, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang teman-teman semua impikan dapat terkabulkan dengan usaha, niat, dan doa. Oke, teman-teman semua, sekilas mengenai persyaratan Bintara Polri tahun anggaran 2021. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada mau ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi teman-teman, mohon dukungan untuk like video ini. Dan jangan lupa silakan share sebagai bahan informasi atau sosialisasi kepada adik-adik kita yang ingin mendaftar menjadi anggota Polri. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa terus dukung saya dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.